semua, sebelumnya kenalin, namaku Rehan Reza Saputri dari FA20. Di sini aku ingin menjelaskan mengenai pelaporan hasil penelitian geografi, di mana jika sebelumnya kalian sudah belajar tentang analisis data hasil penelitian, di sini pada part 2 aku akan menjelaskan mengenai lebih lanjut tentang hasil penelitian geografi. Nah, di sini aku ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai pelaporan hasil penelitian geografi, di mana dari hasil pengambilan data di lapangan, jika sudah dinyatakan cukup data yang diperlukan, segeralah lakukan pengelolaan data sebaik mungkin. Bagaimana sih cara melakukan pengelolaan data sebaik mungkin tersebut? Aku akan jelaskan di next berikutnya ya. Nah, setelah kalian telah mempelajari analisis data hasil penelitian, kemudian pada kali ini yang keduanya ialah menyimpulkan hasil penelitian. Dalam mengambil kesimpulan merupakan bagian akhir dari hasil analisis data penelitian. Hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam melakukan penarikan kesimpulan? Yang pertama ialah kesimpulan merupakan capaian akhir dari pengolahan hasil penelitian. Yang kedua, penelitian berpedoman pada permasalahan penelitian. Yang ketiga, kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian yang diungkap pada rumusan masalah dan dalam bab 1. Di mana yang dimaksud dalam poin-poin tersebut ialah jika kalian mengambil kesimpulan tidak di luar pada topik penelitian yang telah kalian ambil. Catatannya, dalam menyimpulkan hasil penelitian, kalian dapat memberikan saran atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian setelah peneliti berhasil menyimpulkan hasil yang diperoleh. Nah, yang selanjutnya ialah menyusun laporan hasil penelitian. Apa sih itu laporan penelitian? Laporan penelitian ialah uraian mengenai semua kegiatan yang berkaitan dengan proses kegiatan. Lalu apa saja sih isi dari laporan hasil penelitian itu? Nah, isi dari laporan hasil penelitian itu ialah proses-proses yang berkaitan dengan penelitian, yang diantaranya ada latar belakang penelitian, masalah penelitian, metodologi penelitian, dan kajian pustaka yang mendasari penelitian. Nah, dengan demikian, laporan penelitian tidak hanya berisi hasil penelitian, tetapi juga proses-proses lain yang berkaitan dengan penelitian. Kalian harus dapat menyusun laporan hasil penelitian dengan baik. Karena apa? Laporan penelitian itu bermanfaat bagi ilmuwan, lembaga pemerintahan maupun swasta, masyarakat, dan juga pengembangan ilmu. Laporan penelitian hendaknya dikomunikasikan atau disebarluaskan. Hal ini penting agar hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat dikenal oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Tidak semua hasil penelitian dapat diterapkan oleh masyarakat, walaupun biaya yang dikeluarkan dalam penelitian cukup banyak. Bagaimana peneliti mengetahui cocok atau tidaknya hasil penelitian diterapkan dalam masyarakat jika tidak dipublikasikan? Apabila hasil laporan tidak disebarluaskan, berarti hanya peneliti saja yang mengetahui. Dengan demikian, dapat diibaratkan penelitian tanpa laporan seperti orang bekerja tanpa makna. Dengan laporan akan memudahkan dalam pemahaman dibandingkan dengan catatan ala kadarnya.
Yang keempat, garis besar laporan penelitian atau istilah lainnya ialah sistematika laporan, dasar penyusunan laporan, format laporan, dan sebagainya. Dalam garis besar laporan penelitian terdapat 3 bagian. Yang pertama, bagian pembukaan. Yang kedua, bagian isi atau inti. Yang ketiga, bagian penutup. Nah, di slide selanjutnya aku ingin menjelaskan atau membedah satu-satu dari bagian tersebut. Nah, di sini nih yang sebelumnya aku sudah beritahu, terdapat sistematika penulisan laporan hasil penelitian, yang dimana terdapat 3 bagian, yaitu bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup. Di sini aku bedah satu-satu ya. Nah, dalam bagian pembukaan terdapat judul penelitian. Apa sih itu judul penelitian? Judul penelitian merupakan cerminan dari penelitian. Judul dapat dirumuskan dari topik penelitian yang dirumuskan secara komunikatif, singkat, padat, dan lugas, sehingga seseorang yang membaca judul akan mengetahui masalah dan isi penelitian. Judul biasanya sudah dirumuskan dalam rancangan penelitian, tinggal memindahkan saja. Lalu, yang kedua, dari bagian pembuka ialah kata pengantar. Kata pengantar berisi keterangan penulisan atau peneliti tentang penelitian yang telah dilakukan. Biasanya, di dalam kata pengantar juga disampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian dari awal sampai akhir. Di akhir kata pengantar biasanya ditambahi nama tempat penulisan, tanggal, dan nama penulis. Lalu, bagian ketiga dari bagian pembukaan ialah daftar isi. Daftar isi dibuat bertujuan untuk memudahkan dalam mencari informasi dalam laporan penelitian. Dengan membaca daftar isi, pembaca dapat mencari dengan mudah bagian-bagian penting dalam penelitian tanpa harus membaca seluruh laporan. Kemudian, yang keempat, ada daftar tabel. Daftar tabel ialah membuat tabel-tabel yang ada dalam laporan penulisan. Yang kelima, dari bagian pembukaan, ada daftar gambar. Daftar gambar ini ialah membuat keterangan gambar yang terdapat dalam laporan penelitian. Kemudian, bagian isi. Ada apa saja sih di bagian isi? Yang pertama, bab 1 atau diisikan dengan pendahuluan. Nah, pada bab ini membuat latar belakang penelitian, alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Di samping itu, dalam bab ini juga dirumuskan penegasan istilah dan perumusan hipotesis. Sebenarnya, hal-hal yang terdapat dalam pendahuluan telah disiapkan penulis dalam rancangan penelitian, sehingga penulis hanya memindahkan dan menyempurnakan bagian ini dari rancangan penelitian. Yang kedua, pada bagian isi, itu ialah bab 2, berisikan kajian pustaka. Dalam bab ini berisikan landasan atau dasar ilmiah yang diambil dari sumber-sumber dalam bagian yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Di samping itu juga berisikan saran-saran penulis baik yang bersifat praktis maupun teoritis. Kemudian pada bab 3 berisikan metodologi penelitian. Pada bab 4 berisikan penelitian dan pembahasan. Pada bab 5 berisikan simpulan dan saran. Nah, di bagian penutup itu ada 2. Yang pertama
ada bagian daftar pustaka. Daftar pustaka disusun dalam rangka menyusun gambaran buku-buku atau penelitian apa saja yang menjadi acuan dalam penelitian. Nah, dalam daftar pustaka ini berisikan segala sumber atau bahan bacaan yang menjadi acuan dalam penelitian. Penulisan daftar pustaka menggunakan kaidah yang telah disepakati. Gimana sih cara penulisan daftar pustaka? Yang pertama, jika berdasarkan sumber bacaan buku, meliputi nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, kota penerbitan, dan nama penerbitan. Contohnya akan aku beritahu di slide berikutnya. Kemudian, yang kedua dari bagian penutup ada lampiran-lampiran jika ada. Nah, pada bagian ini berisikan lampiran yang dapat menunjang pelaksanaan penelitian. Di antaranya ada surat izin penelitian, instrumen penelitian, tabel, grafik, gambar, dan foto-foto dan sebagainya. Nah, di sini yang sudah aku jelaskan sebelumnya pada bagian penutup terdaftar daftar pustaka. Di sini ialah contoh dari daftar pustaka. Di sini ialah contoh penulisan dari daftar pustaka. Kemudian ini ialah contoh dari lampiran hasil penelitian. Dapat berupa surat izin penelitian, instrumen penelitian, tabel, grafik, gambar, atau hal sebagainya. Nah, karena kita sudah sangat di ujung materi dan penjelasan aku juga sudah selesai, sampai di sini aku ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga penjelasan aku jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.